Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RN TV, kembali lagi dengan saya Febri, wartawan Media Revolusi, melaporkan kegiatan Senin 18 Desember 2023, yaitu Musrembang Des, penyusunan RKPDes tahun anggaran 2024 Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung. Berikut laporannya langsung dari lokasi. Bentuk dan anggaran tahun 2024. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih seluruh yang hadir, baik dari Kadimas, Babinsa, perangkat desa yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih yang telah dalam keadaan sebesar besarnya, dan juga kepada Babinsa Kadimas, saya mohon maaf karena dan juga kepada perangkat desa lain kali dan yang akan datang akan sedikit kurang menjalani juga, karena kita ini bukan hanya bertugas, bukan hanya menjadi gaji oleh pemerintah dalam mengabdi kepada masyarakat untuk keperluan masyarakat. Jadi jangan dianggap remeh yang akan kita laksanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun PPD tidak dapat hadir, kita tetap melaksanakan Musrembang Des pada hari ini, karena aturannya ini penetapan Musrembang Des ini dari PPD. Apa yang akan kita bangun di tahun 2024 ini nanti kepada Kadus 123 untuk merancang dan melapor kepada kaum perencanaan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Yang saya hormati, pertama-tama tak bosan-bosannya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan yang nikmat sebagai hidayah. Dalam kesempatan ini sesuai dengan agenda yang dilaksanakan kegiatan Musrembang Des dan rencana pembangunan desa ini merupakan satu agenda yang kita laksanakan setiap tahunnya dengan melalui proses prioritas dari usulan masyarakat dari muslim yang kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Jadi dalam kegiatan dalam penggunaan dana desa, kalau kami di Perkades dalam kegiatan ada namanya perencanaan, kemudian perorganisasian, setelah itu adanya pelaksanaan, setelah itu adanya pengendalian. Dalam membangun desa memang butuh perencanaan yang baik. Ketika ada, sedangkan setelah itu pelaksanaan di mana harus dilaksana, kemudian apa harus dibutuhkan, apa membutuhkan pihak ketiga atau bahan-bahan materialnya dan lain-lain. Setelah pelaksanaan ada namanya pengendalian. Pengendalian ini setiap pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan setiap tahunnya ada namanya evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dalam evaluasi ini kita tahu di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Ini merupakan acuan pertimbangan untuk membangun tahap pelaksanaan. Saya mohon kepada bukan kepala desa saja, dengan perangkat desa, apapun yang terjadi di desa, saya minta tolong dikonfirmasikan, kita selesaikan permasalahan ini di tingkat desa. Saya minta tolong siapapun itu, misalnya ada kejadian lagi, ini ada kejadian ini, minta tolong, saya siap bantu. Mungkin itu saja dalam kesempatan pada pagi menjelang siang ini untuk dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari perencanaan
apa saja yang dapat disusun, ditetapkan. Kemarin kan sudah kita Puskes, dan kemarin kepada Puskes, sekarang dari hasil daripada Puskes KPS menuju Puskes Musrewang Des, KPS Musrewang Des. Mungkin dari pelaksana juga akan menyampaikan hasil dari ada rancangan ataupun Puskes ataupun penyusunan penetapan. Makanya saya harapkan untuk daripada pelaksanaan kegiatannya juga perencanaan untuk menyiapkan segala sesuatunya dan dapat disampaikan di Musrembang Des ini pada perencanaan sebesar Kepala Desa Penung beserta perangkatnya yang saya hormati Babinsa Kabupaten Nganjuk, dan saya hormati Babin Kaptipnas Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati rekan media. Baiklah, saya akan membacakan usulan dari hasil Musdes pada tanggal 24 November kemarin. Yang kedua, pemasangan internet kantor desa. Yang ketiga, peralatan kantor desa seperti TV, laptop untuk kaur tambah print, laptop untuk kasih tambah print, laptop untuk kadun tambah print, makan minum kantor desa. Selanjutnya, baju seragam perangkat desa, kulkas, hordeng, meja, kursi, lemari, AC atau kipas angin. Yang keempat, pembangunan gudang desa. Yang kelima, pembuatan pos kamling kadun 3. Yang keenam, pembuatan pondok TPU kadun 2 dan 3. 7. Lampu jalan setiap rumah. 8. Sarana air bersih atau PDAM. Yang kesembilan, sirip di lokasi kadun 2 kurang lebih 100 meter. 10. Plat deker lokasi kadun 3. 11. WC untuk masyarakat kurang mampu. 12. Jembatan air import. 13. Panggung ukuran 3 kali 12 meter. 14. Ginsek. 15. Jalan usaha tani. Jalan Talang Daet 500 meter. Jalan Bukit Batu 500 meter. 16. Jembatan gantung lokasi kadun 2. 17. Rehab Polindes. Peralatan Polindes, meja 5 buah untuk Polindes, makanan tambahan, ATK, kasur dan tikar. 20. Permainan APA. Gaji dinaikkan untuk PAUD dan guru PAUD. 21. Rumah stunting, dapur sehat, bidan desa. 22. Pelatihan rupiah. 23. Acara besar Islam dibiayai oleh dana DD. 24. Perlengkapan oleh Karang Taruna, baju seragam, bola dan lain-lain. 25. Tangga pemandian di lokasi kadun 3. Itulah usulan dari hasil Musdes kita kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, anggaran model
desa waktu nomor Serembang Cap akan posisi dekat ada natulen. Dari hasil natulen lampiran berita acara makanya kalau kepada orang penyusunan KPDSO ternyata paling jauh-jauhnya minimal mau pelak layak itu. Karena kepada Cio, kenapa saya bilang begitu? Masih pakai pergub yang lama, tapi pergub yang baru mungkin belum keluar. Itu masih ada PLD. Tapi kita tidak tahu juga karena regulasinya bisa saja keluar di bulan 2, bisa juga keluar di bulan 1. Karena kita belum bisa menentukan. Tapi yang bisa kita buat itu adalah penyusunan. Penyusunan dulu baru kita ke penandas itu keluar di awal tahun. Terbuk masuk tahun baru, PMK juga masih juga masuk tahun baru. Pada saat kita penyusunan nanti kembali ke 50 item tadi, itu tidak bisa banyak mendengarkan karena banyak ada aturan. Pertama ada aturan seperti tekanan pangan. Tekanan pangan ini pertama tekanan pangan kalau salah masih kalau kita mengikut lama, PMK lama, kita belum tahu yang PMK yang baru itu 20%. Anggaran 1%, 20% tekanan pangan, sekian total dikalikan persen dari pagu, terus BLT. Kalau ada BPD untuk rancangan tahun 2024 ini, takutnya bergejolak dengan BPD. Kenapa? Bila ini harusnya BPD itu harus ada. Jadi bisa aja kita untuk penetapan jenjang kerja yang akan dibangunkan yang akan dikerjakan tahun 2024 ini. Namun kita bergejolak dengan BPD karena BPD tidak hadir. Di dalam penetapan ini bisa-bisa aja. Nah, yang akan kita laksanakan ini digandeng baik oleh kaum perencanaan nanti untuk disebutkan satu-satu yang akan dibangunkan ini yang akan kita terapkan di tahun 2024 ini digandeng dan dikasih tahu oleh kasih perencanaan dengan kaum pembangun site, baru kita panggil BPD untuk merancangkan yang akan kita kerjakan tahun 2024. Kalau kita aja dari yang seluruh hadir di sini nanti bertentangan di kepada BPD kita aja. Bagus ditengok orang dari luar. Dan juga ini nanti WC kantor desa untuk 2024 apa bisa dianggarkan dari dana? Kalau untuk Belum bisa kita laksanakan. Pemasangan internet kantor desa dan perlengkapan kantor desa yang disebut oleh kaum keuangan tadi. Item-item sudah disebutkan, TV, laptop, meja, kipas angin, baju seragam, kulkas, pokoknya perlengkapan balai desa. Perkiraan dananya mungkin lebih besar. seragam apa baca? Dia baca. Bagaimana? Seragam pemain masuk bidang gitu ya. Nah, seragam berarti masih dalam 50-50. Baju seragam. Oke. Peralatan apa antar desa? Peralatan kantor desa siap untuk 2024. Yang keempat yaitu pembangunan gudang desa. Belum bisa. Kita masih pakai pertemuan lama dulu, ada? Iya, MK tahun 2019 lama dulu. Acuannya. Berarti gudang desa belum bisa. Sudah itu kita juga ada baru keluar juga namanya
Permendes nomor 13. Ada Permendes nomor 13 itu mengenai operasional penggunaan dana desa tahun 2024. Nah, salah satunya di situ fokus untuk pertama penanganan kemiskinan ekstrim, maksimal pencegahan stunting skala desa, program sektor prioritas di desa melalui bantuan pemodal pembiayaan. Nah, itulah yang prioritas penanganan desa. Nah, kalau untuk gudang tuh ditengok dulu gudang apa. Kalau gudang embung, gudang padi, gudang apa mungkin bisa. Di situ masih prioritasnya di sektor ekonomi. Nah, di situ masuk. Gudang desa. Nah, itulah gudang desa ini fungsinya untuk apa dulu? Gudang desa tuh untuk Menyimpan penyimpan perlengkapan peralatan desa yang di samping tuh. Rencana kan di samping kan, kami ingin buat tuh. Jadi langsung lah ke belakang itu yang tidak kemarin tuh. Nah, itulah gudang Buat desa dari tuh. baja baik. Kalau kita masuk gudang desa itu kita melalui bumdes, misalnya bumdes gudang untuk untuk ekonomi lah ibaratnya itu bisa. Tapi kalau gudang sekedar gudang kursi tapi kursi desa tapi kursi tidak untuk sewa menyewa gitu kan tidak bisa kalau rasanya belum prioritas bisa tidak bisa gitu. Kita tengok dulu prioritas dulu. Berarti masih Pencegah kita 25% dulu, program ketahanan pangan 23% ini semua. Nah, penjelasan ini dulu, pencegahan stunting kan Berapa persen? dari pakai persen Pak, dari pakai persen. Nah, jadi itu dulu yang kita prioritas dulu untuk dana desa. Kalau di luar itu, kalau untuk gudang itu mungkin itu tidak masuk prioritas. Jadi kalau kita menganggarkan itu pertama itu yang pertama ini yang pertama pengadaan barang jasa itu udah terlalu banyak. Dijai pengadaan barang jasa itu pajak aloi PPN 5% dan PPH 21 dan 31. Kalau seandainya Yang kedua usulan DURKP, jadi diminta Ibu Nita, sudah mesrain Bang Des, segera masukkan di URKP fotonya. Ya, lampirkan foto nanti kan yang ada dimaikan tadi, masukkan. Nah, ada tuh delegasi yang akan dibawa ke kecamatan Kades ke ketua BPD, tolong masukkan di berita acara. Nah, yang selanjutnya sudah ini tolong susun RKPDes matriknya nanti diperdeskan 2 hari ini selesai bulan ini perdes RKPDes oke? Jangan tidak ini karena kita nak lanjut. Kalau RKPDes itu sudah disahkan kita lanjut RKPDes. Kalau RKPDes kita belum selesai untuk kita lanjut RKPDes. hasil daripada musyawarah pada hari ini ditutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.